Siapakah Carolus Luanga? Nah, untuk mengetahuinya, marilah kita mendengarkan cerita dari Carolus Luanga. Saya adalah Carolus Luanga yang merupakan seorang martir Uganda yang memiliki peran penting dalam sejarah kekristenan di Uganda. Saya lahir sekitar tahun 1860 di Kerajaan Buganda, yang kini menjadi bagian dari Uganda. Saya menjadi seorang Kristen dan memainkan peran signifikan dalam menyebarkan iman Kristen di kalangan sesama warga negara saya. Terutama di antara para pemuda yang melayani di Istana Kerajaan. Hari perayaan saya yaitu pada tanggal 3 Juni, saya lahir pada tahun 1865. Kota saya berasal saya yaitu Bulimu, Buganda, Uganda. Saya adalah seorang martir kemudian diangkat sebagai santo. Yaitu 29 Februari 1920 oleh Paus Benediktus XV, dan saya mulai beaktivasi pada 6 Juni 1920 oleh Paus Benediktus XV. Dan dikanonisasi pada tahun 1964 oleh Paus Paulus VI. Pada tahun 1886, Raja Mwanga memerintahkan eksekusi sekelompok penganut Kristen, termasuk saya, karena kami menolak mengingkari iman mereka dan menuruti perintah-perintahnya. Saya bersama sahabat saya menjadi martir, dan kami dianggap sebagai bagian dari martir Uganda. Kami kelompok yang terdiri dari 23 martir Anglikan dan 22 martir Katolik yang tewas karena keyakinan Kristen kami antara tahun 1885 dan 1887. Keberanian dan iman kami memainkan peran penting dalam pertumbuhan kekristenan di Uganda. Lalu pada tahun 1964, saya dikanonisasi sebagai seorang santo oleh Gereja Katolik Roma seperti yang sudah saya beritahu tadi. Saya diperingati sebagai seorang martir dan pahlawan iman Kristen di Uganda dan diingat karena keberanian saya serta komitmennya yang teguh terhadap keyakinan saya. Hari peringatan saya sebagai Santo Charles Luanga dirayakan pada tanggal 3 Juni dalam Gereja Katolik dan tanggal 3 Juni atau 6 Juni dalam Komuni Anglikan, tergantung pada kalender yang digunakan. Saya dikenang terutama karena pengorbanan dan keyakinannya dalam iman Kristen, serta keberanian saya dalam melindungi sesama pemuda Kristen dari perlakuan buruk Raja Mwanga II yang sangat menentang penyebaran kekristenan di Buganda. Lalu saya menjadi salah satu dari banyak martir Uganda yang diperingati oleh Gereja Katolik dan Gereja Anglikan. Walaupun begitu, saya menghadapi cukup banyak sejumlah masalah dan kesulitan selama hidup saya, terutama karena peran saya dalam menyebarkan kekristenan di Kerajaan Buganda di akhir abad ke-19. Beberapa masalah dan kesulitan yang saya hadapi. Yang pertama yaitu perlawanan Raja Buganda. Raja Mwanga II dari Buganda sangat menentang penyebaran agama Kristen di kerajaannya. Ia melihat pengaruh Kristen sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dan mencoba keras untuk memaksa para pemuda Kristen yang melayani di istana kerajaan untuk melepaskan iman Kristen mereka dan menurutinya. Yang kedua yaitu ancaman dan pergulatan keagamaan. Saya dan sesama penganut Kristen dihadapkan pada tekanan dan ancaman yang kuat dari Raja Mwanga dan pendukungnya. Kami dihadapkan pada pilihan antara tetap setia pada iman Kristen kami atau menuruti perintah Raja yang melibatkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman mereka. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap pemuda Kristen. Saya berjuang untuk melindungi pemuda Kristen yang melayani di istana dari pelecehan dan perlakuan tidak senonoh Raja Mwanga. Saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan integritas mereka. Yang keempat yaitu risiko eksekusi. Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi saya yaitu ketika risiko eksekusi yang dijatuhkan oleh Raja Mwanga kepada saya dan sesama penganut Kristen yang menolak untuk melepaskan iman kami. Dan akhirnya, saya dan beberapa sesama penganut Kristen dieksekusi pada tahun 1886. Carolus Luanga adalah seorang figur yang menyajikan banyak keteladanan bagi orang-orang terutama dalam konteks keagamaan dan moral. Nah, keteladanan yang pertama yaitu keteladanan kesetiaan. Carolus Luanga menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan terhadap iman Kristen. Bahkan dalam menghadapi ancaman dan tekanan yang sangat besar, ia tidak pernah mengorbankan prinsip iman dan moralnya. Keteladanan yang kedua yaitu keteladanan perlindungan terhadap orang lain. Luanga berjuang untuk melindungi pemuda Kristen yang melayani di istana dari perlakuan buruk dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Raja Mwanga. Ia memprioritaskan keberanian, moral, dan perlindungan sesama manusia. Yang
ketiga yaitu keteladanan penyebaran iman. Carolus Luanga aktif dalam menyebarkan iman Kristen di tengah masyarakatnya. Ia tidak hanya menjalani kepercayaannya dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga berusaha menginspirasi orang lain untuk mengikuti iman Kristen. Yang keempat yaitu keteladanan keberanian di masa krisis. Luanga dan sesama penganut Kristen menghadapi situasi yang sangat sulit di mana hidup mereka berada dalam bahaya karena penentangan raja. Namun, mereka tetap berani dalam menjalani iman mereka dan menghadapi bahaya dengan keberanian. Keteladanan yang kelima yaitu keteladanan kesediaan berkorban. Salah satu bukti keteladanan Carolus Luanga adalah kesediaannya untuk menderita martir demi iman Kristen dan keyakinan moralnya. Ia bersedia mengorbankan hidupnya daripada mengkhianati imannya. Yang keenam yaitu keteladanan untuk generasi muda. Luanga adalah seorang pemuda ketika ia memeluk kekristenan dan menjadi pionir bagi generasi muda lainnya untuk mengikuti jejaknya dalam menjalani iman Kristen. Nah, kita tahu bersama bahwa Carolus Luanga adalah teladan yang menginspirasi banyak orang dengan integritas moral, keberanian, dan kesetiaannya terhadap iman Kristen. Ia menjadi contoh yang sangat kuat dalam perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia, serta dalam mempertahankan nilai-nilai agama dalam situasi yang sulit. Keistimewaan Carolus Luanga terletak dalam kualitas dan karakteristik berikut. Yang pertama, kesetiaan dan keberanian. Salah satu keistimewaan terbesar Charles Luanga adalah kesetiaannya pada iman Kristen dan keberaniannya untuk mempertahankannya meskipun menghadapi tekanan dan ancaman dari Raja Muanga II. Ia dan rekan-rekannya rela menderita martir dan mengorbankan hidup mereka daripada menyerah pada tuntunan raja. Yang kedua, perlindungan terhadap pemuda. Charles Luanga diakui karena peran pentingnya dalam melindungi pemuda Kristen yang melayani di istana dan pelecehan seksual dan perlakuan buruk yang mungkin dihadapi dari Raja Muanga. Ia memprioritaskan integrasi moral dan agama pemuda-pemuda tersebut. Yang ketiga, penyebaran kekristenan. Charles Luanga aktif dalam upaya penyebaran iman Kristen di antara masyarakat Buganda. Ia berusaha menyebarkan ajaran Kristen dan menginspirasi orang lain untuk memeluk iman Kristen. Yang keempat, pengakuan sebagai santo. Charles Luanga dan rekan-rekannya dikanonisasi sebagai santo oleh Gereja Katolik Roma. Pengakuan ini menegaskan kegunaannya dan peran pentingnya dalam sejarah Gereja Katolik. Yang kelima, inspirasi bagi orang lain. Karakter dan tindakan Charles Luanga telah menginspirasi banyak orang, terutama di Uganda dan di seluruh dunia, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai iman, keberanian, dan kesetiaan dalam menghadapi tekanan dan ketidakadilan. Charles Luanga adalah sosok yang dikenal dan dihormati karena keberaniannya dalam mempertahankan iman Kristen dan perlindungan terhadap sesama Kristen dari pelecehan. Ia menjadi simbol pengorbanan dan kesetiaan dalam agama Kristen dan budaya Uganda.